Ingat kata mereka. Mereka siapa? Orang-orang munafik dan pengikut orang-orang munafik. Apa kata mereka? Pada saat itu mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluh ila kharura. Apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul itu adalah bohong. Nabi itu tidak pernah bohong. Setuju nggak? Allah pernah bohong? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ketika Allah mengatakan akan kami tolong, itu nggak pernah akan bohong. Nggak pernah akan bohong. Hanya saja menunggu siapa tadi yang keluar dari barisan dan siapa yang masih ada dalam barisan. Jadi selamanya kawan-kawan orang mukmin itu akan ditolong. Dan tidak pernah akan kalah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak pernah akan kalah. Kekalahannya adalah karena kecerobohan. Contoh perang apa? Perang Uhud. Strategi sudah diatur oleh Rasulullah dengan 50 orang pemanah dari atas. Dan terus pasti harus tetap di atas meskipun apapun yang terjadi. Tapi enggak, waktu itu ketika merasa menang, mereka turun nih. Sementara di situ ada siapa? Khalid bin Walid dalam tanda kutip waktu itu masih belum masuk Islam. Yang melihat pasukan kita sudah turun dari atas. Balik lagi Khalid bin Walid. Semuanya balik lagi. Karena jumlah kita sedikit loh. Nggak pakai strategi yang benar pasti kalah. Jumlahnya mesti 1:3. Nah pada saat itu kalah. Karena itu tadi. Jadi peperangan Nabi yang dilakukan oleh Nabi kalah itu hanya satu ini. Meskipun jumlahnya jomplang kabeh. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang taat kepada Nabi, siapa yang tidak taat kepada Nabi. Ya kan? Karena strategi sudah ditetapkan tuh oleh Nabi. Ojo medun kata Nabi kalau nanti kita dalam medan perang. Sampai kapanpun, kecuali sudah dalam keadaan aman. Itu enggak turun karena di bawah itu sudah banyak harta ghanimah yang ditinggalkan, mau diambil. Dikira kita sudah menang, turun. Khalid bin Walid masih mengitari kita. Mau balik lagi Khalid bin Walid. Nah di situ Nabi Muhammad juga dalam kondisi yang sangat-sangat darurat ya. Karena memang pada saat itu Nabi Muhammad itu dikejar tuh. Tapi selamat. Kan gitu, tapi selamat. Oke. Janji Allah itu pasti ditepati. Dan mereka mengatakan, mana janji Allah? Janji Allah dan janji Rasul ini bohong. Itu ibaratnya kamu mondok. Mana janji Allah, janji Rasul? Katanya mantafaku fidin yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, janji Rasul nggak pernah akan diingkari enggak. Pasti ditepati janji. Namun ketika kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, itu berarti ada yang salah dalam menuntut ilmu. Karena kullu syai'in lahu sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebab. Apa sebabmu? Banyak. Ya, ketaatanmu terhadap aturan, ketaatanmu dan ketakdimanmu, kehormatanmu kepada kiai. Ya, niatmu yang berbeda, tidak ikhlas lagi tetapi justru kemudian ingin dapat pengaruh dari masyarakat. Ini menjadi pertimbangan untuk kemudian yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hanya mereka yang ikhlas, yang betul-betul takdiman, wa khidmatan, wa tabarukan lil ilmi wa ahli. Hanya mereka yang kemudian mau khidmat, melayani dengan ikhlas. Tabarukan mencari berkah kepada ilmu dan ahlinya. Itu yang nanti akan mendapatkan. Jadi kalau kami di pondok dulu, nggak pernah kami ragu terkait tentang
Apa yang kami lakukan untuk khidmat, apa yang kami lakukan untuk melayani ilmu dan sumber daripada ilmu dan kemudian tabarukan, itu kami nggak akan ragu terkait tentang itu. Pasti. Nah buktinya banyak dari kami yang notabene dulu nggak ngapa-ngapain di pondok dalam tanda kutip, nggak bisa apa-apa, nggak ranking 1, sekarang bisa duduk enak, hidupnya enak, diterima di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Jadi mondok itu ono sebabnya awakmu bisa jadi sukses. Saya pada siang tadi ngomong apa? Membedakan antara taat dan hikmat. Taat itu apa? Taat itu adalah ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan. Kalau hikmat itu adalah mengabdinya kita, menghormatinya kita terhadap ahli ilmu. Dalam ilmu, ya, hormat khairu minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Nek kamu taat, itu kamu mengikuti aturan saja. Dan hati kamu di situ masih menyangkal kebenaran aturan tersebut. Tapi kalau lihurmati lil ilmi wa ahli, kamu datang ngaji itu bukan karena aturan. Tapi karena apa? Memuliakan ilmu dan memuliakan yang menyampaikan ilmu. Sehingga tidak ada di dalam hati itu berat. Sama sekali. Gak berat. Sebab apa? Yaitu tadi. Saya datang ini bukan sekedar mendapat ilmu. Tapi menghormati ilmu. Man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu thoriqan ilal jannah. Nah itu, ini yang gak kamu pegang itu. Atau kamu hanya mendengar tapi nggak dimasukkan dan tidak diangan-angan. Tuh. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu masih hanya taat, ditingkatkan sedikit menjadi hurmah.